dia anak itu muntah, bukannya kalau anak balita muntah itu untuk mengeluarkan dahaknya, maka dia habis batuk atau muntah karena dahaknya itu keluar, karena di sini belum bisa mengeluarkan dahak. Jadi pertanyaan saya adalah kapan itu, dok? Ada yang bisa bantu? Oh, yang depan supaya Pak, makasih. Menurut saya, kapan bayinya dia bawa ke dokter itu setelah anaknya seperti asma, nafasnya sesak. Justru kita harus ke dokter. Kalau usah nunggu 2 minggu. Batuk 1 hari, kalau ada sesak harus ke dokter. Kapan lagi harus ke dokter? Yang penting. Sesak, ya tahu. Napas cepat sesak. Tidak bisa minum. Ya. Satu lagi adalah komplikasi yang masih dicari adalah anaknya dehidrasi nggak? Ya. Jadi kalau anaknya jadi nggak bisa minum, muntah, batuk, minum muntah, nggak pipis. Anak tuh rata-rata bayi pun, ya, pipis tuh sekitar kalau bayi kan sekitar 4 jam sekali, 6 kali sehari. Kalau anaknya udah agak besar, biasanya sekitar 4 kali sehari, 6 jam sekali. Jadi kalau anak 6 jam, 8 jam nggak pipis, udah mulai kekurangan cairan tuh, kasih minum banyak. Minum nggak bisa karena dia batuk-batuk terus, pergilah ke dokter, ya. Jadi ini ibunya, ini batuknya 2 minggu, batuk 2 minggu sudah ke dokter belum? Tadi kan kita punya range, biasanya batuk itu 1-2 minggu. Habis itu nanti ada yang paling lama sampai 3 minggu, batuk aku tuh sampai 3 minggu. Jadi kalau batuk lebih dari 2-3 minggu, ya periksakan ke dokter, karena kita mau tahu ini kenapa anak ini batuknya lebih lama. Karena batuk panovirus biasanya nggak selama ini. Jadi kalau lebih dari 3 minggu silakan diperiksakan. Nanti kita akan cari apakah anaknya alergi, ya, atau ada polusi. Apa yang cukup sering saya temui adalah batuknya bolak-balik gara-gara ketularan lagi, ya. Oke. Nah, sekarang ibu yang pakai baju merah, ini bu, bantu saya bu. Ya ibu yang nah. Ini bu, bantu saya bu. Bisa bantu saya menganalisis ini enggak? Noah anaknya namanya, sudah demam hari ketiga. Ada batuk pilek, diselingi muntah, demamnya 39, lemas, agak rewel, tapi masih bisa main. Maunya ASI saja, nggak mau makan. Air putih sedikit-sedikit mau. Nah, ibunya punya asma, jadi takut. Ibunya takut ini anak asma apa enggak, gitu ya. Saya dengarkan punggung dan dadanya nggak ada wheezing. Semalam saya lihat gejala yang mengarah ke kejang demam. Sebelumnya sudah pernah 3 kali sakit, selalu demam tinggi, diagnosisnya beda-beda. Nah, sekarang setiap kali 3 hari lewat selalu ngebawa ke DSA untuk tes darah dan untuk tifus dan IBD, tapi hasilnya selalu oke. Jadi kita lihat demam 3 hari, batuk pilek, ada muntah, lemas, rewel, masih bisa main, maunya ASI, ya. Nah, saya sudah browsing pengobatan batuk pilek di Milik Sehat. Hampir semua saran sudah saya lakukan. Selain itu saya, pernah sakit batuk pilek demam hari kelima dibawa ke DSA, dikasih puyer dan disprinol katanya. Saya coba cek satu-satu obat yang diberikan. Saya takut kalau mengurandakan batuknya, lendirnya malah nggak bisa keluar. Kan lebih baik dikeluarkan. Selain itu penjelasan di drugs.com tentang obat juga pakai jargon-jargon medis yang saya nggak terlalu paham. Pertanyaan ibu ini katanya, apakah saya perlu memberikan puyer dan disprinol itu lagi? Rata-rata anak usia segini perlu waktu untuk sembuh berapa lama ya? Apa saya benar-benar perlu memberikan obat turun panas dari anus? Nah, perlukah memberikan suplemen multivitamin tambahan? Boleh nggak sama ibu ini? Ibu ikut Milik Sehat nggak? Belum, nanti gabung. Ini adalah sehari-hari yang kita temui di Milik Sehat. Jadi ibu-ibu yang sudah pintar di sini, nanti tolong bantu ibu lain yang lagi galau, ya. Soalnya apa bu? Meskipun ibu sudah baca-baca, ini ibunya ini udah jelas dia udah baca-baca, tapi tetap galau. Itu kalau lagi
bantu. Kalau ibu dengar penjelasan saya, apa yang harus ibu lakukan? Kalau memberikan kuliah, kalau misalnya memang anaknya memang tinggi, normalnya kan itu 37 ya, 37,5. Kalau memang di atas itu, saya sarankan untuk diberikan obat. Sama seperti itu. Malah katanya kalau misalnya memang sudah terlalu tinggi, itu bisa memberikan obat yang penurun panas melalui anus. Seperti itu. Terus ini perlu waktu untuk sembuh berapa lama? 3 hari. Ini anak hari ketiga demam batuk pilek. Ini bakal sembuh berapa lama ya? Saya suka dukun sih. Tapi dari rata-rata anak-anak lain kalau batuk pilek itu biasanya berapa lama sih? Kurang lebih 3 hari. Terus perlu suplemen nggak ya? Apa? Gimana mau gimana? Suplemen mungkin dibutuhkan biar untuk menambah stamina-nya ya, karena dia tidak mau makan. Nah, kita bahas sedikit. Puyer, nanti saya bahas di rational use of medicine. Kalau ibu tinggal di pedalaman Papua, ya, di situ susah dapat sirup. Kalau puskesmas adanya tablet. Mau di tabletnya diminum sama anak langsung? Nggak mungkin. Karena itu tabletnya harus dipotong, digerus sendiri oleh kita, dipuyerkan, kemudian diberikan ke anak. Tapi kalau ibu tinggal di kota Palembang yang apoteknya tiap berapa meter ada, itu pasti ada obat sirup. Ya, jangan minta puyer. Isi puyer itu nanti saya coba tayangkan di isi puyer itu biasanya lebih dari 1 obat. Ya, ada yang pernah sampai dikasih berapa obat tuh? Pernah ikut Pak? 3, 2, 4. Saya pernah. Kita sering 6 juga ada, ya. Terus apa yang ibu rasakan begitu ngasih puyer satu puyer? Kayaknya cuma ngasih satu obat ya. Padahal kalau ibu puyer dijadiin sirup, ibu akan ngasih 6 botol sirup. Kenapa dipuyerkan? Alasan dokternya adalah supaya mudah diberikan ke anak. Tapi coba bayangkan kalau itu puyer itu dalam bentuk tablet. Ibu-ibu yang meminum sendiri atau sirup, 6 tablet langsung diberikan ke kita untuk kasus batuk pilek, mau nggak? Ya, hati-hati dengan puyer. Jangan minta puyer. Kalau saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, mintalah sirup. Jakarta itu udah maju, udah bukan pedalaman lagi, yang namanya sirup itu pasti udah banyak. Coba sebut aja sirup paracetamol ada, sirup antibiotik ada, sirup kalaupun kita mesti kasih obat batuk pilek misalnya ya, sirup batuk pilek pun ada. Jadi tidak ada alasan untuk kasih. Ada penyakit yang memang obat sirupnya tidak ada, tapi itu bukan penyakit yang common problems. Sakit jantung, sakit ginjal, autoimun itu sirupnya belum ada. Iya, kami masih memuyerkan. Tapi kalau untuk kondisi lain tidak, ya. Terus yang kedua, Esprinol. Esprinol ini apa sih? Nanti ibu tolong baca-baca. Esprinol ini katanya klaimnya antivirus. Mohon maaf saya menyebut merek. Tapi tidak ada satupun antivirus yang bermanfaat untuk batuk pilek, ya. Jadi nggak perlu buang-buang uang untuk beli-beli obat-obat yang mengklaim antivirus. Nah, perlu sembuh berapa lama? Tadi kan dibilang yang namanya ISPA itu bisa kadang-kadang 1-2 minggu, kadang-kadang sampai 3 minggu. Hari. Demamnya berapa hari? Demam bisa 3-5 hari, kadang-kadang ada yang 7 hari. Ya. Jadi kalau demamnya lama, iya silakan. Tapi kalau baru 3 hari masih oke lah, ya. Nah, terus obat penurun panas lewat anus kemarin belum dibahas ya kita juga. Oke. Jadi gini. Obat itu pada prinsipnya adalah yang banyak diteliti adalah dari minum. Obat minum atau sebenarnya obat yang lewat infus, ya itu kadarnya sangat mudah untuk diperiksa di tubuh kita. Nah, selama anak masih bisa minum, berikan obat minum. Obat dari anus itu diberikan kalau anak
Contohnya anaknya pingsan, penurunan sadaran, anak kejang, ya, itu kan dimasukin obat dari anus, karena nggak mungkin dia minum. Tapi kalau anak yang nggak kejang, anaknya sadar, kita harus kasih obat penurun demamnya dari minum. Bukan artinya obat penurun demam dari anus itu lebih bagus, lebih manjur, tidak. Bahkan kadarnya sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di anus. Contohnya, isinya banyak tinja, ya terserapnya sedikit. Kalau pembuluh darahnya di situ lagi banyak banget, ya diserapnya banyak. Intinya adalah kadarnya sangat lebih sulit diprediksi dibanding kadar minum. Jadi berikanlah obat minum. Habis itu nanti pasien saya nanya, dokter, anak saya kan gak suka obat minum, dimuntahin. Aduh ibu, jangan kalah sama anak kecil. Ya, seringnya anak gak mau minum obat dimuntahin ya. Dokter yoga kemarin bilang, gak minum obat paracetamol gak penting, bakal sembuh sendiri kok. Ya, tanpa dikasih obat paracetamol juga nggak apa-apa. Tapi kalau obatnya penting, contohnya antibiotik, memang harus betul antibiotik, itu kita harus cari cara supaya anak bisa minum obat. Satu, coba encerin. Ya, kadang-kadang terlalu pekat itu bikin terlalu pahit ya, agak encerin. Sendokinnya sedikit-sedikit, pakai pipet sedikit-sedikit. Jangan langsung seret minum, ya langsung dimuntahin sama anak. Kedua, paracetamol itu kan rasanya ada yang anggur, ada yang strawberry, ada yang jeruk. Kira-kira anak kita sukanya yang mana? Ya, rata-rata pasien-pasien saya tuh ada yang nggak sukanya yang strawberry, ada yang nggak sukanya anggur. Kemudian saya coba, Bu, coba cari yang jeruk. Habis itu ibu kasih air jeruk. Boleh nggak sih obat pakai ditambah makanan? Pada prinsipnya sih sebenarnya sebagian besar obat kita aman bersama makanan. Ya, kecuali nanti dokter atau apoteker akan khusus, Bu, ini harus perut kosong, akan dijelaskan. Tapi kalau tidak ada instruksi seperti itu, silakan diberikan bersama makanan, boleh. Tapi jangan jus buahnya segelas, obatnya sesendok. Nanti juga obat nggak habis, ya. Jadi sedikit aja jusnya, kemudian masukin obatnya, lalu disendokin. Itu adalah beberapa cara untuk membuat anak minum obat. Jangan ada alasan karena anak nggak mau minum obat jadi minta dirawat. Ini sering. Anak saya nggak bisa minum obat, dirawat aja deh biar dikasih obat dari infus. Anak saya nggak mau makan, dirawat aja deh. Bu, kalau anak nggak mau makan, terus diinfus doang, itu sama aja dengan bohong. Karena infus itu bukan makanan, infus itu cairan. Jadi diberikan untuk anak yang dehidrasi. Kalau anak nggak bisa makan, harus pakai selang. Pernah dengar nasogastrik tube selang lambung? Nah, yang kayak gitu mau nggak buat anaknya dikasih selang? Wah, rata-rata semua pada nggak mau. Padahal itu sebenarnya lebih simpel ya dibanding infus. Tapi kalau nggak perlu nggak apa-apa. Anak nggak mau makan tuh beberapa hari nggak apa-apa, karena masih gizi buruk kok. Nanti begitu sembuh, begitu selesai sakitnya, kalau orang Sunda bilang Mama Ayu, ada yang ngerti? Alhamdulillah cuma saya orang Sunda. Makannya jadi banyak, ya. Jadi makan terus. Jadi dia akan kompensasi pada saat dia sakit, asupan tubuhnya kurang. Setelah sembuh, dia akan kompensasi makan lebih banyak untuk memulihkan asupannya. Nah, jadi multivitamin ini tidak untuk membuat anak mau makan. Multivitamin ini tidak ada pengaruhnya membuat anak jadi cepat sembuh. Ya, kalau anak tidak bisa makan dalam periode lama, seperti kemarin saya bilang, mau dikasih multivitamin silakan. Itu hanya untuk memulihkan kebutuhan vitaminnya saja. Ya, oke. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita diskusi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan materinya mengenai sebagai dokter. Kita akan lanjut materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh dokter Yoga. Namun dokter Yoga berikan tema sejenak. Biasa ada hiburan door prize. Kalau kemarin sudah diambil dokter Yoga, sekarang kita minta ambil Pak Ketua. Silakan Pak, diambil 7. Tes 1. Tes.
Ada 7 sudah diambil. Ada 7 door prize. Pertama mendapatkan payung dari BKKBN. Nomor ya sudah dapat payung jangan lagi. Nomor 007. Alhamdulillah, silakan Pak langsung ke panitia payung belakang. Jangan-jangan BKKBN ya. Oh ya, silakan untuk peserta yang mendapatkan hadiah untuk maju ke depan. Sekali nak kita coba foto. Nomor 37 mendapatkan voucher senilai dari Hijab Unai. 37. Ini lagi. Subhanallah Mbak. Kritik aku sekarang. Nomor 54, silakan Pak berbaris di depan dengan indah. 54 Zazal Outlet, lumayan dapat voucher senilai Rp50.000. Nomor 54, kami ulangi nomor 54. Ada pemiliknya? Ada, Duna. Oh suami. Oke. Kembali dari Zazal Outlet nomor 22. Ini mereknya belanja yuk. Zazal Outlet senilai Rp50.000 nomor 22. Silakan Mbak maju ke depan agak cepat. Kemudian satu paket dari Little Door nomor 09. Dapur Santi akhirnya. Maju yuk. Maju badan. Nomor 46 dapatkan satu buah voucher dan juga jilbab dari Safia House. 46. Boleh dijawab juga, Pak? Gak bisa lagi. Dari Safia House lagi, nomor 17. Ada? Cukup ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersangka. Terima kasih. Nah, sekarang hadiah akan diberikan oleh Dokter Yoga dulu ya. Silakan dokter, hadiahnya mungkin Mbak Panitia. Mbak Panitia. Silakan. Pertama dapat payung Mbak Livia. Ya, selamat Mbak. 2 hari dapat payung. Hijab Unai. Mbak. Voucher. Ini aja nih, pura-pura. Nah, ada Hijab Unai, kemudian 2 Zazal Outlet, 2 voucher senilai Rp50.000 Zazal Outlet. Udah. Kemudian satu lagi voucher Zazal Outlet Rp100.000. Siapa yang mengaku? Zazal. Oh Mbak ya. Sama satu lagi ada 2. Nah, kemudian Ubi Safia House Pak Hikmat ini. Ingat aku 2 kali. Kemudian pakai dari Little Sansan apa? Kemudian satu buah dari Umi dari Safia House lagi. Banyak ya. Terima kasih. Foto dulu sekali ya. Ditagih sponsor soalnya. Baik, untuk yang lain masih ada pengundian door prize lagi. Kita punya stok sebanyak 33 door prize, termasuk 10 book. Masih ada book BKKBN. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Yoga. Pada Dr. Yoga yang persilakan.
Tes 1. Tes. Informasikan untuk para peserta pesan sambil mendengarkan pemaparan materi mungkin bisa mengambil kopi dan teh yang telah disediakan panitia di depan ruang bermain anak-anak. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk materi saya ya. Suka ada ini terkait materi yang diterima tadi, suka ada yang bingung. Itu kan tadi kalau anak-anak ya, kalau emak bapaknya yang batuk gimana? Kan banyak tuh, ada obat batuk ring, ya kan? Obat batuk berdahak. Menurut Bapak Ibu gimana? Sama aja atau beda? Hah? Sama aja atau beda? Ya. Kamu pun influenza mau pada anak-anak mau pada orang dewasa yang sama aja, itu juga. Jadi sama lah antibiotik. Penyebabnya virus-virus juga. Bukan berarti kalau anak nggak dikasih antibiotik, kalau bapaknya yang batuk pilek minum amoxicillin cepat-cepat. Soalnya saya perhatikan sering salah pengertian seperti itu. Sama. Terapinya ya cairan, banyak minum. Saya dari hari Kamis kemarin flu berat. Ini belum sembuh juga. Boleh gue terus soalnya banyak minum. Jadi ya begitulah. Tapi dengan banyak minum lumayan enak tenggorokannya. Jadi dia bisa ngomong sekarang. Kalau enggak nggak bisa ngomong. Oke. Jadi berbeda kayak kemarin kita sudah bahas demam. Maaf kemarin saya lupa menyampaikan soal obat yang tadi dari gugur ya. Tapi dokter Eda tadi sudah menjelaskan. Jadi selama masih bisa lewat minum ya diminum. Bapak Ibu udah pernah dimasukin tubuhnya pakai obat? Ada yang mau sharing gimana rasanya? Gak enak, betul. Sama lah. Anak-anak juga sama perasaannya. Makanya kalau masih bisa diminum, ya diminum. Oke. Demam, batuk pilek. Sekarang kita mau bahas satu lagi, termasuk masalah yang sering juga dialami sama anak-anak kita. Nah, ini saya mulai dengan istilah yang sedikit canggih, mungkin belum banyak yang dengar, tapi saya jamin kalau ke dokter bakal sering dengar istilah ini. Namanya gastroenteritis. Ya, ini istilah yang cukup kedengarannya canggih, gastroenteritis. Nah, saya mau jelasin sedikit apa sih sebenarnya gastroenteritis itu terkait sama masalah kesehatan sehari anak-anak kita. Gastroenteritis itu sebenarnya istilah, dia berasal dari 3 kata. Ada gastro yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya lambung. Ada entral yang artinya usus. Dan kalau Bapak Ibu dengan istilah titis, itu maksudnya cuma ngasih tahu ada peradangan.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu dengar dokternya bilang pakai selang itu anak Bapak Ibu GB atau gastroenteritis, itu maksudnya cuma mau ngasih tahu ada peradangan di saluran pencernaannya. Itu aja artinya, titik. Bukan berarti kalau gastroenteritis terus butuh antibiotik, enggak. Nanti dulu. Gastroenteritis artinya ada peradangan di saluran cerna, ada inflamasi peradangan di saluran cerna. Ya, kalau tadi kan batuk pilek peradangannya di saluran pernapasan. Ya, bisa atas, bisa bawah. Tadi Dr. Enda sudah jelaskan. Kalau gastroenteritis peradangannya di saluran cerna. Apa aja penyebab dari peradangan di saluran cerna? Bisa macam-macam. Ya, bisa karena infeksi, bisa karena non infeksi. Saya ambil contoh yang infeksi dulu. Misalnya apa? Alergi. Kalau alergi makanan tertentu, bisa dia jadi gastroenteritis. Atau keracunan, entah keracunan makanan, entah dia keracunan obat, bisa dia timbul gastroenteritis. Nah, secara statistik kembali lagi, gastroenteritis paling sering disebabkan oleh infeksi, dan kalau pada anak-anak paling banyak menyebabkan infeksi virus. Mungkin kalau kemarin udah ikut, bosan kali ya dengan saya bilang, lagi dokter yoga bilangnya infeksi virus. Tapi memang begitulah kenyataannya. Sederhana sebenarnya. Ya, gastroenteritis pada anak-anak penyebabnya paling sering karena infeksi virus. Dan seperti kemarin waktu saya menjelaskan soal demam, infeksi virus sembuh sendiri. Pada waktunya sembuh, ya sembuh. Ya, tidak ada obat yang bisa dikasih untuk mempercepat penyembuhan dari infeksi virus. Kok anak saya 3 hari, anaknya ibu 5 hari, anak yang satu lagi 2 hari udah sembuh dok, kok beda-beda? Ya memang nggak mesti sama. Ya, tergantung virus yang masuknya, tergantung daya tahan tubuh kita semua. Tapi pada prinsipnya infeksi virus sembuh sendiri. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan dari kemarin, masalah kesehatan sehari anak-anak kita, ya, itu paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Meskipun anak-anak itu lebih sering sakit dibandingkan orang dewasa, sakitnya karena infeksi virus, infeksi yang sembuh sendiri. Nggak perlu banyak-banyak macam-macam obat. Nah, kalau tadi saya ngomongin istilah gastroenteritis, ada yang bisa kasih tahu gejalanya apa dari gastroenteritis? Dari peradangan di saluran pencernaan apa? Mual, muntah, diare. Oke. Jadi kurang lebih memang gejala dari gastroenteritis adalah muntah, diare. Lalu karena gastroenteritis, kalau gastroenteritisnya karena infeksi biasanya disertai demam. Ya, kalau gastroenteritisnya bukan karena infeksi, dia nggak pakai demam. Misalnya alergi makanan, ya muntah diare aja, tapi biasanya nggak pakai demam. Kalau karena infeksi, disertai dengan demam. Jadi kalau anak Bapak Ibu muntah, biasanya gitu perjalanan penyakitnya. Badannya demam, terus 1-2 hari muntah, habis itu hari ketiga, hari keempat muntahnya berhenti, dimulailah si diarenya. Ya, itu artinya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu sedang mengalami gastroenteritis. Nah,
Nah, kalau lagi gastroenteritis, terus apa yang mesti kita lakukan? Biasanya ini efek nih, ya. Kalau datang ke dokter juga kadang-kadang ada yang suka memberikan. Kan tadi gejalanya muntah ya. Apakah perlu kita kasih obat anti muntah? Perlu nggak kira-kira? Muntah-muntah. Oke dok, kalau gitu kita kasih aja obat yang supaya dia nggak muntah. Ada gastroenteritisnya. Perlu nggak kira-kira? Kenapa diciptakan obat anti muntah kalau begitu dok? Atau obat anti diare? Dulu waktu saya belum sekolah kedokteran, setiap kali saya diare saya disuruh minum tuh sama ibu saya. Sampai sekarang juga kayaknya masih terkenal obatnya. Ada yang tahu? Bukan. Apa? Ya, bukan. Ada lagi yang lebih terkenal apa? Diatap. Pasti pernah dengar semua kan? Dulu waktu saya mau sekolah kedokteran tuh, jadi kalau diare, udah sama ibu saya, udah minum diatap. Untungnya saya bandel kalau disitu. Jadi saya dari kecil kalau suruh minum obat saya paling males. Setelah saya sekolah, baru saya paham kenapa diatap itu diatap dan sejenisnya sebaiknya tidak diberikan. Ya, nanti sambil jalan, saya harap bapak ibu bisa mengetahui apa ada. Perlu antibiotik kan kalau yang gastroenteritis? Ada yang perlu, ada yang tidak. Tergantung nanti penyebabnya. Nah, kalau di MIS juga sering tuh muntah, diare, gastroenteritis, terus udah periksa fesesnya, apakah diperlukan langsung ke dokter atau langsung ke UGD? Ya, kita bahas satu-satu. Saya ingin menekankan bahaya yang sesungguhnya dari gastroenteritis, karena di tempat saya bekerja itu sering banget tuh pasien anak datang di IGD itu kondisinya sudah jelek karena gastroenteritis itu. Ada yang bisa mengira-ngira apa bahaya yang sesungguhnya dari gastroenteritis? Ya? Oke, bagus. Ya, dehidrasi. Ini bahkan lebih bahaya daripada demam. Ya, kalau kan demam bahayanya juga dehidrasi memang. Nah, kalau gastroenteritis itu lebih gampang lagi menimbulkan dehidrasi. Kenapa? Karena setiap kali muntah, setiap kali diare itu cairan, ya, cairan banyak keluar udah pasti. Terus yang keluar juga apa? Elektrolit. Elektrolit itu ya ion-ion, kalium, natrium, ya, itu juga banyak keluar. Nah, cuma sama industri, sekali lagi sama industri dimanfaatkan itu, dibikinlah minuman isotonik, minuman berion. Nanti saya kasih tahu apa bedanya sama orang. Ya, jadi bahayanya dehidrasi. Semakin kecil usia anak, semakin kecil berat badannya, semakin rentan terhadap dehidrasi. Jadi artinya kalau anak kita lagi gastroenteritis, bayi-bayi di bawah usia 1 tahun itu gampang sekali dehidrasi. Kalau dehidrasi memang kenapa? Saya kasih tahu ya. Kalau dehidrasinya sampai berat, ya sudah dehidrasi berat, itu bisa kejang-kejang. Karena dehidrasi, karena kita kekurangan cairan di dalam pembuluh darah itu cairannya keluar, ya, itu jadinya tidak semua organ mendapatkan darah, atau istilah biasa kita sebutnya shock.
tidak dapat darah karena kondisi shock. Makanya kalau udah sampai kondisi shock, ini udah berat banget nih, komplikasinya bisa macam-macam. Yang tadinya masalahnya cuma muntah, diare, terus dehidrasi, kalau udah berat, udah sampai shock, timbullah masalah yang lain. Kesadarannya menurun, ginjalnya terganggu, ya, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi paru, sampai butuh alat nafas bantuan, mesin alat bantu nafas, sampai gangguan fungsi jantung. Jantungnya perlu dikasih obat supaya tetap bisa mengendalikan. Kalau ini semua tidak tertangani, ujung-ujungnya bisa fatal. Bayangin, segini banyak itu bisa terjadi hanya karena anak kita dehidrasi. Ini bahaya yang sesungguhnya dari gastroenteritis, dehidrasi. Nah, dehidrasi itu nggak ujung-ujung langsung berat, dia bertahap. Bapak Ibu harus bisa menilai derajat dehidrasi dari anaknya. Gampang kok, nggak susah-susah banget. Cukup dilihat sama diraba. Kayak periksa uang aja gitu. Dilihat, diraba, diterawang. Ini nggak diterawang, dilihat dan diraba. Apa aja dilihat? Kondisi umumnya bagaimana? Masih main kah? Masih lari-lari kah? Atau udah mulai lemes? Atau malah udah cenderung tidur? Ya seperti saya kemarin bilang, anak-anak kalau sakit ya sakit, nggak bisa bohong. Jadi kondisi umum secara keseluruhan itu sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi yang dilihat, lihat kalau dia lagi nangis, masih keluar air mata apa enggak, matanya jadi cekung atau enggak. Udah pernah lihat mata cekung ya? Kalau belum pernah lihat, habis ini Bapak Ibu nangis banyak-banyak, nanti matanya kelihatan cekung, ya, masuk ke dalam mata. Terus lihat, kalau dikasih minum, bagaimana? Badan kita itu udah punya sistem ya, bahwa kalau kita kekurangan cairan, kita akan berasa haus. Kalau kita haus, kita akan cari minum. Lihat kalau dikasih minum. Kalau kelihatannya dikasih minum, kelihatan haus sekali ya minumnya, hati-hati. Jangan sudah masuk dehidrasi yang derajat B. Ya, jadi ini harus bisa Bapak Ibu mengevaluasi, dilihat. Habis itu diraba. Apa yang diraba? Kalau kemarin bayi-bayi yang masih di bawah 18 bulan bisa diraba ubun-ubunnya. Ya, cekung apa enggak? Kalau cekung hati-hati, mungkin sudah mulai dehidrasi. Apalagi yang diraba, kulitnya diraba, dicubit. Kalau masih balik lagi dalam waktu kurang dari 2 detik, masih bagus. Tapi kalau dicubit kok nggak balik-balik nih, udah 3-4 detik, oke, jangan-jangan udah mulai dehidrasi. Nah, ada satu lagi yang bisa diraba. Tapi ini mesti sering-sering dilatih, ya. Jadi nanti kalau anaknya lagi sehat, coba belajar ngeraba denyut nadinya yang di tangan, ya, segaris sama jempol. Sebelum ngeraba pada anak, coba raba punya diri sendiri dulu, dirasain, ya. Nah, kalau udah bisa ngeraba nadi diri sendiri, kalau anak kita lagi sehat, belajar diraba. Jadi kita tahu, oh kalau anak sehat, nadinya modelnya itu seperti itu, kuat, ya, demikian, berasa seperti ditendang tangannya, jarinya. Nah, pada anak-anak yang dehidrasi, itu denyut nadinya lemah, udah nggak kuat lagi. Seringnya malah
Kalau udah berat banget nggak teraba. Ya, jadi coba belajar. Itu memang lebih butuh keahlian, tapi sebenarnya cukup penting juga untuk dikuasai. Nah, di situ dinilai deh. Kalau masuk ke kolom yang ini, yang di A ini, berarti meskipun gastroenteritis, anak bapak ibu tidak mengalami dehidrasi. Kalau masuk ke kolom yang B ini, sudah mulai nih, hati-hati anak bapak ibu, gastroenteritisnya sudah dengan dehidrasi ringan sampai sedang. Kalau masuk ke kolom yang C, nah ini tanda bahaya. Artinya gastroenteritisnya sudah menyebabkan dehidrasi berat. Nah, ini beberapa kali pasien-pasien di tempat saya bekerja datang sudah dalam kondisi yang di kolom C. Gak sadar, gak kencing, nadinya lemah sekali. Dan itu susah sekali loh nanganinya. Pasang infus pada anak-anak yang dehidrasi itu susah, nggak gampang. Seringkali akhirnya kami dokter spesialis anestesi itu dikonsulkan untuk pasang infus di pembuluh darah besar. Di mana? Di daerah paha. Saking perawat di UGD atau dokter anaknya itu nggak bisa lagi pasang infus yang di tangan, saking dehidrasinya. Saya juga susah masangnya yang begitu, belum tentu berhasil. Akhirnya dikonsulkan lagi ke dokter bedah. Buat apa? Sama, buat pasang infus, tapi istilahnya operasi minor. Bayangin, operasi minor cuma buat pasang infus, gara-gara dehidrasi berat. Siapa coba yang pegang? Ya kan? Setiap kali saya dikonsulkan begitu ya, yang ada di kepala saya cuma satu. Ini apa nggak ada yang ngajarin ibunya buat menilai derajat dehidrasi? Kok datangnya udah begini banget? Sama satu lagi saya mikir, ini apa nggak ada yang ngajarin ibunya gimana caranya supaya nggak dehidrasi? Sebagai dokter, saya sedih banget kalau dapat pasien kayak gitu. Itu artinya dokter-dokter kita, saya itu kurang mengedukasi ke pasien. Ya, jadi harus bisa menilai derajat dehidrasi. Kalau anak kita gastroenteritis, targetnya adalah tidak boleh dehidrasi. Seandainya pun terus dehidrasi, kita cepat mengenali, jadi baru di dehidrasi ringan sedang, belum masuk yang berat. Nah, yang tadi ini ya, yang di kolom C itu biasanya udah juga disertai tanda bahaya. Yang kemarin saya udah sempat singgung juga, terus tadi juga sempat disinggung sama dokter Ena. Pasien anak kita kalau udah dehidrasi, itu nafasnya juga cepat. Ya, itu udah saling terkait gitu, semua. Jadi nggak melulu yang bikin nafas seperti itu, nggak melulu batuk pilek terus sesak jadi pneumonia, nafasnya cepat, enggak. Dehidrasi pun bisa bikin nafasnya cepat. Pokoknya kalau udah dehidrasi berat, nafas cepat, itu artinya harus segera ke UGD. Udah bukan lagi datang ke klinik dokter, langsung ke UGD. Nah, sekarang kalau belum sampai dehidrasi berat, bagaimana? Kan tadi saya bilang tuh, gastroenteritis gampang sekali bikin dehidrasi, keluar cairan dari muntah, dari diare. Kalau gitu bagaimana? Apa kita stop aja muntahnya?
Kasih obat supaya nggak muntah-muntah atau kasih obat supaya nggak diare? Logika berpikirnya sebenarnya masuk akal ya. Oh, ini ada cairan keluar dari keran, ya udah kerannya aja kita tutup. Kan logika berpikirnya begitu. Itu yang dengan sangat mudah dipahami oleh semua orang. Tapi apakah demikian kasusnya kalau pada gastroenteritis? Ternyata enggak. Ya, jadi supaya tidak dehidrasi, justru kita bukan fokus untuk menyetop kerannya. Karena sebenarnya si keran itu ya, muntah, diare, itu selain mengeluarkan cairan, itu juga mengeluarkan racun-racun yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Makanya fokusnya bukan menyetop kerannya, tapi keran itu keluar, oke, kita harus ganti air yang keluar tadi, cair yang keluar harus diganti. Makanya fokusnya supaya tidak dehidrasi adalah kasih cairan. Banyak minum. Ya, WHO tuh udah bikin tuh, ada plan A, plan B, plan C. Kalau plan C saya rasa Bapak Ibu nggak perlu menguasai karena itu dikerjakan pasti di UGD. Nah, plan A sama plan B ini yang harus dikuasai, terutama plan A. Seperti apa sih plan A itu? Kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, plan A itu untuk yang ini, kolom yang A. Plan B itu untuk kolom yang B. Sudah ada dehidrasi dengan sedang. Sekarang kita lihat dulu plan A ya. Ini plan A. Intinya adalah minum lebih sering. Plan A kan tadi buat yang kolom A, gastroenteritis tapi tanpa gejala dehidrasi. Supaya nggak dehidrasi berarti harus minum lebih sering. Bayi-bayi yang ASI eksklusif kasih ASI lebih sering. Tetein terus. Ya. Kalau sudah di atas 6 bulan, tambahin oralid. Tapi kalau bayi masih ASI eksklusif di plan A, cukup kasih ASI lebih sering. Gimana dok? Ini baru dikasih sebentar udah muntah. Gak apa-apa, sabar aja. Stop dulu sebentar, kasih lagi dengan jumlah lebih sedikit. 1 sendok teh, sendokin. Ntar 5 menit, 10 menit, sendokin lagi. Kitanya aja yang mesti sabar-sabar, terus rajin-rajin ngasih cairan. Memang kalau suruh minum langsung banyak ya, siapapun juga mual ya, pengen muntah lagi. Tapi bukan berarti terus nggak dikasih cairan. Ya, kasih minum lebih sering sambil selalu dievaluasi ulang. Takutnya dehidrasinya sudah bertambah derajat dehidrasi. Nah, ini kalau plan B ini biasanya di klinik, di rumah juga bisa sih, asal kitanya paham betul gitu ya. Tapi waktu saya sekolah ada namanya istilah pojok oralid. Kalau plan B itu kan buat tadi yang di kolom B, derajat dehidrasinya sudah ringan sedang. Maka 4 jam pertama itu harus masuk dulu oralid. Ya. Kalau tadi di plan A kan minum aja pokoknya lebih sering. Terserah mau apa. Kalau ASI eksklusif berarti ASI-nya lebih sering. Lewat dari 6 bulan boleh minum apa aja. Oralid lebih bagus. Tapi kalau di plan B 4 jam pertama itu harus masuk oralid. Kalau bayinya minta ASI baru dikasih.